budaya positif. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama adalah mewujudkan visi sekolah dalam penerapan budaya positif. Kemudian menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Lalu menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Budaya positifnya adalah mewujudkan visi sekolah dalam penerapan budaya positif, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam disiplin positif pada murid, mengukur dan mengontrol pelaksanaan kegiatan agar tetap searah dengan tujuan yang ditetapkan melalui keyakinan kelas. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini biasanya dibentuk dan disepakati oleh peserta didik dan wali kelas. Kemudian konsistensi murid dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Kemudian menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Kemudian untuk membudidayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan munculnya karakter budaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan murid dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Yang terakhir adalah diseminasi ini sebagai dokumentasi kegiatan aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa sama-sama belajar tentang budaya positif dan segitiga restitusi yang kita terapkan di sekolah kita. Hal yang sangat baik yang saya dapatkan dari masukan dari teman-teman semua, yaitu kita bisa saling bertukar pendapat dan bertukar pengalaman bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun narasumber pada kesempatan ini adalah Ibu Nur Khalifah, SPD MJD. Saya Darus SPD selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan, penyebaran, dan penerapan budaya positif. Yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta peserta didik di SMK Negeri 1 Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya sangat bersyukur sekali karena kita dapat bertemu dan berkumpul untuk belajar bersama. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah, kemudian menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan budaya positif. Kemudian menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan peran guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Mengukur dan mengontrol pelaksanaan kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan melalui keyakinan kelas. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada di kelas.
Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Kemudian konsistensi murid dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Selanjutnya, menguatkan karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan murid dalam bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan. Kemudian ini adalah bentuk dari perwujudan dokumen kegiatan aksi nyata. Baik, yang akan kita pelajari pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai contoh misalnya pelaksanaan disiplin positif, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka tangan teman, gitu ya, seperti itu. Misalnya Anda punya sebuah benda yang sangat berharga menurut Anda yang Anda kepal, seperti itu. Kira-kira Anda mau membukanya atau tidak? Misalnya Anda punya benda yang sangat berharga, temannya ingin mencoba membuka, apakah akan Anda berikan gitu? Apakah Bapak Ibu mau memberikan kepalan itu? Isinya mau menyerahkan? Iya. Nah, di sini kita lihat mengapa Anda tidak mau membuka kepalan tangan Anda, gitu ya? Alasannya apa menutup kepalan tangan itu? Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol yang menutup kepalan tangan itu? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, diri kita lah yang sebagai kontrol untuk menutup kepalan tangan itu, ya, seperti itu. Karena kita merasa yang kita pegang itu adalah sangat berharga, jadi orang lain tidak berhak untuk melihatnya. Itulah salah satu wujud seperti itu. Nah, kita lihat di sini, kalau saya praktekkan itu, saya dan teman-teman saya bersikukuh tidak akan membuka kepalan tangan karena seolah menyimpan sesuatu yang berharga, gitu ya. Kita sama-sama kuat untuk menutup kepalan tangan itu. Yang memegang kendali pasti diri kita sendiri. Diri kita yang mengendalikan kontrol diri kita masing-masing. Itulah kebutuhan dasar yang kita miliki. Nah, hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh William Glasser, ya, seperti itu. Pada dasarnya, guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi kita memaksa membuka kepala nggak boleh, ya, seperti itu. Teori ini menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif dan bujukan adalah bentuk kontrol. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dan perilaku memaksa pada orang dewasa tidak akan efektif. Jadi kita tidak bisa memaksa pada murid kita. Kemudian dengan adanya teori itu, kita dapat merubah sikap dan perilaku kita perlahan-lahan, yaitu perilaku negatif menjadi perilaku positif. Nah, konsep disiplin positif ini adalah unsur utama terwujudnya budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Makna disiplin bagi murid adalah hadir tepat waktu, sebagai contoh, ya, mentaati peraturan, berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Nah, guru mendisiplinkan murid yang tidak disiplin, karena biasanya murid yang tidak disiplin itu biasanya cenderung pemalas, gitu ya, sulit fokus pada pembelajaran, suka mengganggu teman, bermasalah, dan kadang capaian pembelajarannya rendah. Maka langkah yang tepat yang harus diambil guru adalah membuat kesepakatan bersama, membiasakan budaya positif dari hal yang kecil. Sebagai contoh misalnya tidak datang terlambat, gitu ya, yang dibiasakan gurunya juga tidak datang terlambat. Kemudian menentukan prioritas dan bersikap tegas. Dengan budaya positif, lingkungan dan suasana belajar akan nyaman dan tentram di kelas. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan dan
konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu mempunyai motivasi internal, bukan karena takut pada gurunya, misalnya seperti itu, atau tekanan dari pihak lain. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya mencapai tujuan, sehingga sesuatu itu menjadi berharga dan bermakna. Disiplin juga belajar cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri itu mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan tindakan tentang nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dan menjadi insan yang lebih baik. Nah, bisa kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang lepas dari latar belakang siswa, tapi nilai positif yang untuk memuliakan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa itu, seperti itu. Jadi perbuatan yang mempunyai tujuan itu adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang yang membuat motivasinya terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin berbuat baik, ya bukan karena dilihat oleh orang lain, tapi karena memang dasarnya berasal dari diri kita sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya ada pertanyaan seperti ini. Sebagai seorang pendidik yang harus hadir dalam suatu pelatihan, kira-kira motivasi yang mana yang mendasari Bapak Ibu semua? Apakah karena takut mendapatkan teguran, atau ingin dipuji, atau memang ingin belajar dari ilmu dan pelatihan itu? Kira-kira yang mana? Ya, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu berarti motivasi intrinsik ya, yang timbul dari diri kita sendiri kalau pelatihan itu sangat berguna bagi diri kita sendiri. Nah, bila di sekolah kita ada aturan yang memberi teguran bagi pegawai yang datang terlambat dan tidak ada penghargaan, kira-kira apakah Anda masih datang tepat waktu seperti itu? Jadi kalau misalnya tidak ada surat teguran, juga datang terlambat tidak diapa-apakan, apakah Anda akan datang terlambat atau tepat waktu? Ya pasti tepat waktu, karena kita ada motivasi internal gitu ya, seperti itu. Nah, dari ketiga motivasi tadi yang paling pas adalah yang mana? Yang internal ya, seperti itu, karena kita sudah terbentuk biasa disiplin positif. Nah, strategi apa yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu semua? Strateginya bagaimana? Ya, sebagai contoh misalnya datang tepat waktu ya. Kalau tidak tepat waktu berarti strateginya bagaimana? Ya, diberi nasihat. Misalnya seperti contoh, kita memberikan contoh datang tepat waktu dulu ya, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu penting gitu ya untuk ditanamkan di kelas? Jujur, sebagai contoh seperti itu. Silakan Pak. Jujur, kemudian apa lagi? Sopan santun, ya betul. Terus ramah. Ya. Ya betul ya Bapak Ibu. Nah, kita ingin menanamkan sesuatu yang positif ya kepada murid kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu bedanya apa? Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Belum? Kira-kira gambarannya bagaimana? Kalau hukuman itu sesuatu yang menakutkan gitu ya. Penghargaan sesuatu yang tidak menyenangkan karena tidak didasari oleh sesuatu yang tulus gitu ya, seperti itu. Motivasi, semangat gitu ya, seperti itu. Kalau restitusi, nah coba kita lihat bersama.
di sini Diane Glosel menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini sifatnya adalah pengaruh dari luar seperti itu. Tingkat terendahnya adalah menghindari masalah seperti itu. Jadi lebih baik saya menurut daripada saya dimarahi. Nah itu adalah yang terendah gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sifatnya adalah eksternal juga gitu ya, dari pihak lain atau dari pihak luar seperti itu. Jadi orang melakukan tindakan itu karena ada iming-iming hadiah atau reward seperti itu. Nah ini juga tidak pas ya. Yang pas adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini bersifat internal gitu ya, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, ingin menjadi orang yang melakukan karena yakin dengan nilai positif itu adalah motivasi yang merupakan suatu bentuk disiplin positif ya. Nah kita lihat di sini, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda gitu ya, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa kita tetap memilih melakukannya padahal kita tahu akibatnya menyakitkan gitu ya? Mungkin dikecam secara sosial atau merugikan secara finansial. Apa prinsip yang kita perjuangkan? Contohnya bagaimana? Seperti contoh misalnya beberapa murid tidak KKM gitu ya, seperti itu kayak kita perjuangkan ya, karena murid kita ya, itu nilai positif gitu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah kita juga mungkin sering menyakitkan ya karena bertemu dengan guru-guru ya. Seperti tapi itu kan dibalik itu ada nilai kebajikan, yaitu motivasi kita adalah menolong murid biar murid itu menjadi apa? Menjadi berubah menjadi baik gitu ya. Gitu. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan itu? Karena takut hukuman, ingin mendapatkan penghargaan, atau memang kita itu orang yang suka berdisiplin gitu ya? Ya, betul ya. Jadi kalau motivasi internal itu tidak bisa tergoyahkan oleh apapun ya, bukan karena hadiah atau bukan karena ketakutan atau kemudian gitu. Nah, kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan itu kan tergantung diri kita sendiri ya. Kita ingin membuat murid kita seperti apa? Seperti contoh misalnya beriman, mulia, jujur, kreatif, inovatif, profesional. Nah itu nilai-nilai positif yang akan kita bangun seperti itu. Itu adalah nilai kebajikan yang akan kita berikan kepada murid. Nah kita lihat sekarang, coba ini ada sebuah kasus. Silakan Bapak Ibu baca gitu ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan kasus ini? Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno itu betul? Salah ya, karena tidak memotivasi murid, justru malah semakin membebani murid dengan tekanan mental dan harga diri seperti itu. Nah, tindakan yang tepat bagaimana berarti? Kalau kita sebagai Pak Seno bagaimana? Kita mencari tahu dulu latar belakang kenapa. Betul ya Bapak Ibu ya, kita mencari tahu dulu latar belakang kenapa murid itu bersikap seperti itu. Nah sekarang kita lihat apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak ya. Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, seperti itu. Kita lihat di sini bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, gitu ya, tiba-tiba datang dari satu arah. Jadi sebagai contoh misalnya kita lihat murid datang terlambat,
Nah, belum kita rencanakan anaknya mau dihukum apa, nah itu bersikap tiba-tiba ya seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan dia akan menerima hukuman apa tanpa diberitahu lebih dahulu. Itu setuju tidak Bapak Ibu? Tidak ya, seperti itu karena ya sangat menakutkan seperti itu. Sedangkan konsekuensi adalah contohnya disiplin sudah disepakati, tapi murid dibuat tidak nyaman, gitu ya, bukan karena datang dari diri sendiri. Konsekuensinya kalau tidak KKM harus remedi. Nah, anak itu sebenarnya malas remedi tapi dipaksa remedi. Nah, seperti itu konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kesadaran, gitu ya, untuk memperbaiki kesalahan murid dengan solusi untuk masalahnya dan murid berpikir bahwa hal itu adalah benar. Bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, itulah yang akan dia terima kalau dia memperlakukan dirinya pada orang lain seperti itu. Yang lepas yang mana Bapak Ibu? Yang restitusi ya seperti itu. Jadi misalnya seperti contoh misalnya kita menyembunyikan buku temannya. Nah, kalau buku saya disembunyikan, saya juga akan merasa seperti itu. Nah, itu restitusi. Makanya saya tidak akan melakukannya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh masalah yang akan kita hadapi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, hal ini sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Ana sibuk menenangkan murid-murid. Akhirnya setiap murid yang akan masuk kelas, Bu Ana mengiming-imingi stiker bintang, gitu ya, seperti itu. Hal ini dilakukan beberapa minggu dan cukup berhasil. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan ketika masuk ke kelas, anak berebut masuk ke kelas kembali tidak tertib seperti semula. Nah, kira-kira motivasi anak itu yang mana? Stiker bintang. Ya, ingin mendapatkan reward ya, yaitu stiker bintang. Bagus ya, betul ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau begitu cara lain biar anak-anak itu mau tertib karena dikasih penghargaan stiker bintang itu bagaimana caranya? Restitusi tadi. Iya, betul ya, berkonstitusi tadi ya seperti itu. Kalau tertib itu nanti akan terbiasa gitu ya. Kita akan terbiasa dalam kehidupan sehari-hari juga tertib seperti itu. Dan kalau misalnya kita tidak tertib, bisa juga nanti kita menabrak temannya terjatuh. Kemudian pembelajaran tidak bisa segera dimulai karena harus menertibkan teman-temannya dulu. Nah, itu kalau kita tanamkan seperti itu, sudah kita tanam lagi bukan karena dapat stiker bintang. Nah, sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu hanya efektif dilakukan dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang, orang sudah tidak termotivasi lagi kan, karena sudah tergantung untuk mendapatkan penghargaan itu. Penghargaan adalah benda yang diinginkan, gitu ya, dibuat dengan persyaratan. Kita memberikan penghargaan, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Jika ingin orang itu berbuat sesuai yang kita inginkan, jadi tergantungnya seperti itu. Penghargaan menciptakan persaingan, rasa iri dan perasaan tidak jujur seperti itu. Sebagai contoh misalnya nanti kalau nilainya 80 dapat apa? Misalnya stiker gitu ya. Nah, anak-anak mulai ada rasa persaingan dan tidak jujur. Kemudian malah justru akan menurunkan kualitas karena dijanjikan oleh upah. Jadi bukan dari dasar dirinya sendiri. Kalau misalnya penghargaannya ditiadakan, nanti anak sudah tidak termotivasi lagi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini perilaku
menyenangkan orang lain, tidak hanya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi memang menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada itu. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, ketika murid belajar kesalahan, murid akan menjadi lebih baik masa depannya. Mereka akan mendapatkan pelajaran yang bisa dipakai terus-menerus untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini prinsip-prinsip restitusi. Restitusi itu memperbaiki hubungan, gitu ya, seperti itu. Karena restitusi itu membuat anak bersikap menjadi lebih baik, ya, jadi komunikasinya menjadi lebih baik. Kemudian restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Tidak ada pemaksaan tentang restitusi karena akan berakibat terhadap perkembangan moral, yaitu restitusi itu berhubungan dengan kebebasan, seperti itu. Maka penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Jadi kita tidak bisa menggurui tapi mengarahkan murid bisa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, jadi di sini menuntut murid untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian restitusi mencari tujuan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya kepada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, maka akan membantu murid ketika dia melakukan kesalahan akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka juga penuhi, gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita sering melihat anak itu mencari-cari perhatian, berarti berdasarnya sebenarnya dia itu adalah butuh kasih sayang, ya. Setelah murid menyadari seperti itu, nah dia bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, bisa mengenali perasaannya seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain, gitu ya. Lebih baik untuk mengomentari diri sendiri. Jadi restitusi itu justru malah mencerminkan diri sendiri, bukan justru mencerminkan orang lain seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Jadi fokus pada penguatan karakter. Kemudian restitusi itu sifatnya adalah menguatkan. Kuat itu berarti menyadari bahwa murid itu bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian fokus pada solusi, ya. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tapi kita fokus pada solusi, gitu ya, seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan murid, justru kita fokus pada solusi. Nah, kemudian kita ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lihat di sini seluruh tindakan manusia itu ada tujuannya. Semua yang kita lakukan itu pasti usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita, gitu ya. Kebutuhan dasar Bapak Ibu apa? Makan, ya tidur nyaman, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Kita lihat di sini ada 5, ya, ternyata ada 5. Sifatnya adalah fisiologis, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, gitu ya, seperti itu. Misalnya butuh, orang itu butuh sehat, butuh rumah, butuh makanan, gitu ya, seperti itu. Yang kemudian adalah biologis, ya, psikologis. Biologis itu masuk dalam dasar yang psikologisnya. Kemudian psikologis, ya, kasih sayang, gitu ya, rasa diterima, semua butuh kasih sayang, ya.
kebebasan, kita butuh kebebasan ya. Kadang kita butuh me time gitu ya, seperti itu. Kemandirian, yang mempunyai pilihan itu penting ya, seperti itu. Mengendalikan diri gitu ya, seperti itu. Kemudian kesenangan, ada yang suka bermain misalnya memasak, berkebun gitu ya, butuh kesenangan gitu ya, bernyanyi, tadi ya seperti itu. Kemudian kekuasaan. Nah, kebutuhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, berprestasi. Pasti ya orang itu butuh seperti itu. Makanya kita lihat orang sudah berprestasi itu tetap belajar, gitu ya, karena ingin meningkatkan kualitas diri seperti itu. Kita lihat di sini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila tidak mendapatkan dengan cara positif, kadang juga kita melanggar aturan, gitu ya, seperti itu. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademis, maka mungkin penguasaan ya, motivasi penguasaan itu tidak terpenuhi. Makanya kadang ya murid itu akan bermasalah, yang misalnya dia mencoba mengatur orang lain ketika bermain, gitu ya. Ketika bermain dengan teman sebaya, dia mencoba mengatur orang lain karena dia butuh penguasaan, gitu ya. Jadi itu kebutuhan dasar, gitu ya, seperti itu. Anaknya tidak pintar tapi dia ingin menonjol, makanya dia mengatur orang lain, misalnya seperti itu. Nah, Dresser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah dalam diri seseorang itu mendorong perilaku perubahan positif, gitu ya, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar itu kalau dimanfaatkan dengan baik akan mendorong orang untuk menjadi berperilaku lebih baik, gitu ya, seperti itu. Nah, 4 kebutuhan dasar manusia itu adalah diterima atau disayang, gitu ya, perasaan senang, mampu dan bebas, gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat kalau diterima disayang itu apa, ya? Diterima oleh keluarga, seperti contoh seperti itu ya. Kebutuhan dasar bisa, gitu ya, mampu berlatih, meningkatkan motivasi, ya, seperti itu. Kemudian senang, kebutuhan rasa senang apa? Yaitu ya hobi, gitu ya, biasanya berhubungan dengan hobi. Kebutuhan kebebasan apa? Bebas memilih mana, misalnya seperti itu ya. Nah, dengan mempraktekkan semua itu, manusia akan menyelesaikan persoalannya tentang kebutuhan dasar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu adalah tempat di mana pikiran kita menyimpan gambaran-gambaran hal yang indah-indah, gitu ya. Seperti itu, yang terbaik dalam hidup kita atau foto terbaik dalam hidup kita, seperti dunia berkualitas. Bapak Ibu masih ingat sesuatu yang paling mengesankan dalam hidup Bapak Ibu apa? Itulah dunia berkualitas ya. Mungkin ketika kita mendapatkan uang banyak gitu ya, itu ingat terus gitu ya. Nah, itu dunia berkualitas. Nah, syaratnya adalah sesuatu itu terasa sangat baik dari kita dan memenuhi lebih dari satu kebutuhan dasar. Ya, kita dapat uang senang, bebas ya, bisa menyalurkan hobi seperti itu. Kemudian murid pun juga seperti itu ya, murid juga punya dunia berkualitas seperti itu. Jadi kadang murid itu terpenuhi satu dasar, dia sudah mempunyai dunia berkualitas ya, seperti itu. Nah, setelah belajar mengenai dunia berkualitas, bagaimana kira-kira murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka berhubungan dengan dunia berkualitas? Apakah di dalamnya atau di luarnya? Bila berada di dalam, bagaimana menggunakan kegiatan berkualitas itu dilakukan oleh murid-murid dan guru di sekolah dalam proses pembentukan budaya positif ya. Kalau kebetulan anak itu merasa dunia berkualitas itu berhubungan dengan lingkungan sekolah, maka justru akan membentuk budaya positif di sekolah. Nah, kita lihat di sini apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Itulah dunia berkualitas ya, seperti itu. Misalnya dari keluarga ya, memberikan atau mendapatkan kasih sayang dari murid gitu ya. Ceritakan perjalanan hidup di mana Anda mencapai titik puncak hidup Anda apa? Ya, kalau saya ketika saya bisa melanjutkan
sebagai contoh seperti itu ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya, kalau saya saudara, mungkin Bapak Ibu beda ya, yang paling bermakna apa? Misalnya pasangan hidup atau mungkin keluarga juga ya, atau karir Pak Pres apa? Teman gitu ya, atau ya anak istri ya. Nah kita lihat sekarang restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kita lihat di sini. Mungkin kalau kita membaca banyak ya, ada 2 kasus di sini. Kisah dan Hana dipanggil masuk ke ruangan karena mereka menggunakan kata-kata kasar. Berarti itu masuk apa? Hukuman, restitusi atau yang lain? Gimana? Hukuman ya, karena dipanggil dan mereka merasa ketakutan. Yang kedua, atau jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir atau sering menggunakan kata-kata kasar, meloncat, mengajak teman-temannya. Hal itu sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran dan mengeluhkan tentang perilaku atau di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda terapkan pada kasus Hana dan kasus Anto itu? Gimana? Ya, betul ya. Ya, ya betul. Berarti jawaban Tadarus dan Belinda itu sudah menerapkan restitusi ya, dipanggil, ditanya dulu alasannya, tidak langsung diberi hukuman, tapi ditanya. Mungkin anak itu punya latar belakang mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kekurangan kebutuhan dasar yaitu penguasaannya, jadi dia kurang di apa ya, punya apa ya, jadi karena kebutuhan dasar penguasaan tidak ada, dia ingin mencari perhatian. Nah sekarang kita lihat 5 posisi kontrol itu adalah guru bisa sebagai penghukum, gitu ya. Jadi kalau guru penghukum itu asalnya menggunakan hukuman fisik atau kata-kata verbal, misalnya mencubit ya, atau menggunakan kata-kata kasar ya, seperti itu. Hasilnya adalah anak menjadi pendendam dan agresif seperti itu. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, jadi sering menyalah-nyalahkan guru seperti itu, membuat anak itu ya tidak percaya diri gitu ya, seperti itu, dan menilai guru atas dirinya sendiri. Kemudian guru sebagai teman. Nah, kalau posisi guru sebagai teman itu kira-kira temannya apa? Padahal murid menganggap gurunya teman dan akhirnya guru itu kurang dihargai seperti itu. Jadi ketika guru memberikan sesuatu perintah itu murid sedikit meremehkan. Nah, sedangkan kalau pemantau itu adalah guru memberikan sebuah hukuman kepada murid berdasarkan kumpulan catatan keburukan gitu ya, seperti itu. Nah itu hasilnya adalah di sini guru bisa menunjukkan emosi yang berlebihan gitu ya, sedangkan murid itu juga kurang nyaman, tetap merasa kurang nyaman tentang yang dilakukan oleh guru seperti itu. Nah yang terbaik adalah di sini ya, yaitu guru posisinya sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu di mana guru ini ketika melihat murid berbuat sesuatu itu diajak duduk bersama dan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung, memberikan solusi, dan murid juga disuruh untuk mencari solusi seperti itu. Nah, tugas manajer itu bukan mengatur perilaku tapi membimbing murid ke arah yang lebih baik. Sekarang kita lihat skill restitusi. Di sini tadi sudah kita pelajari ya, restitusi itu adalah kesadaran dari diri murid seperti itu. Nah, kita lihat di sini hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu diberikan dengan nilai keyakinan yang telah disepakati seperti itu. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki kaitan dengan masalah yang ada. Pentingnya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan.
Kemudian perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat salah untuk mulai melakukan usaha memperbaiki masalah. Nah ini adalah kemudian kita belajar tentang segitiga restitusi. Jadi proses menangani masalah seorang anak itu dapat berubah sebuah lingkaran segitiga yang semuanya saling berhubungan. Yang pertama adalah langkah yang ditempuh oleh guru untuk mencari solusi sebuah masalah adalah dengan cara menstabilkan identitas dulu. Dan ditanya kenapa, gitu ya, latar belakang yang mendasarinya. Guru bisa menstabilkan emosi murid dengan cara kalau bapak seperti itu ya pasti juga merasa kecewa atau kesal dengan teman ya, atau mungkin berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu bukan berarti kita meremehkan kesalahan murid, tapi memotivasi murid untuk mau jujur tentang sebenarnya motivasi mendasarinya itu apa gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, gitu ya, seperti itu. Setiap tindakan itu pasti ada tujuan. Nah, guru melihat latar belakang murid itu membuat kesalahan itu apa. Nah, kemudian guru bisa memotivasi murid misalnya dengan kata untuk kamu segera untuk kamu paringnya hanya sebentar ya, misalnya seperti itu, biar murid itu merasa sebenarnya dia itu orang baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan itu adalah ketika anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan keyakinan anak, yaitu misalnya apa yang kita percaya. Kalau kita itu kelas itu adalah sebuah keluarga, gitu ya. Apa nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama sehingga kamu bisa lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang baik seperti apa sih, misalnya seperti itu. Nah, di sini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, seperti itu. Kita motivasi menjadi orang sukses ya, seterusnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya, Pak Amar silakan. Bagaimana kalau restitusi itu sendiri tidak bisa bekerja kepada murid-murid tertentu? Ya, bagaimana kalau restitusi itu tidak bisa berjalan ketika murid-murid tertentu itu sudah terlalu berlebihan ya, mungkin kenakalannya seperti itu. Kira-kira masukan dari Bapak Ibu bagaimana? Ya mungkin kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bapak Ibu ya, kita bisa berkoordinasi. Seperti contoh misalnya sebagai guru kita berkoordinasi dengan wali kelas ya, BK yang ada di jurusan ya, kemudian dengan kesiswaan seperti itu. Itu akan membuat langkah kita menjadi lebih mudah seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatian dari Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang begitu. Oh gitu. Ini dulu. Terus benar foto. Ya, sama layarnya
tadi menurut Pak Imam. Pak Imam bilang kayak gitu, katanya kamu sudah 4 kali tidak ikut apel pagi dalam sebulan ini. Dan kata teman-teman kelasmu, kamu juga sering datang terlambat ke kelas akhir-akhir ini. Iya. Kalau boleh ibu tahu sebenarnya apa yang menyebabkan kamu sering terlambat? Saya sering begadang dengan pemuda kampung, Bu. Saya jenuh di rumah, apalagi setelah mengerjakan PR. Saya merasa aktif, jadi saya merasa mendapat hiburan dengan begadang dengan mereka. Oh, ibu paham dengan kondisimu. Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu. Semua orang memang butuh hiburan ya. Namun, apakah begadang akan membuat kamu merasa lebih baik? Tidak juga sih. Mengapa, Alvin? Saya jadi sering terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan, Bu. Nah, ternyata begadang itu bukan solusi yang terbaik ya. Apakah kamu juga ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas kita? Coba kamu ingat-ingat. Iya, Bu, kita harus disiplin. Nah, tol ya. Ibu senang komitmen kamu untuk disiplin. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk berdisiplin? Saya akan mengubah kebiasaan saya begadang, Bu, untuk tidak begadang terus, dan saya juga akan lebih disiplin. Baik, Ibu senang sekali dan bangga padamu kalau kamu mau berubah. Ya, kamu akan ketemu Pak Imam sekarang? Baiklah, Bu. Saya mohon izin untuk bertemu Pak Imam. Saya akan minta maaf kepada beliau. Oke, terima kasih Alvin. Kamu sudah berubah menjadi baik. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Citra dari kelas 11 ATBHC. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Nur yang sudah membantu mengatasi masalah saya. Saya merasa lega dan puas setelah sharing dan konsultasi dengan Bu Nur. Dengan penyelesaian masalah seperti ini, saya merasa terbantu dan saya mendapatkan solusi dari diri saya sendiri, yaitu tentang hal positif yang harus saya lakukan.